Alhamdulillah, saya mengabdi sebagai TNI kurang lebih 35 tahun. Siap. Cita-cita orang sebagai prajurit itu bagaimana kalau dia dari akademi dari abituren itu akademi militer, ya itu dia pasti cita-citanya menjadi jenderal. Alhamdulillah, saya dapatkan itu. Jadi cita-cita untuk jadi jenderal sudah. Dan biasanya orang yang kalau jadi jenderal kepingin jadi panglima. Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan untuk jadi panglima. Dan bahkan jabatan terakhir saya sebelum pensiun itu adalah panglima. Jadi saya pensiun itu sebagai militer, sebagai panglima. Nah itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa buat ini, karena jarang terjadi seperti itu. Terus ya memang banyak yang bertanya kepada kita, kepada saya dan kepada keluarga, kepada rekan-rekan, Pak Andi ini kalau sudah pensiun bagaimana? Jadi begini Pak, saya selalu merasa yakin bahwa pada saat saya juga jadi panglima, saya selalu merasa yakin jabatan itu amanah, Pak. Karena jabatan itu amanah, maka mau tidak mau kita diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Karena bisa jadi kita diberikan kesempatan untuk beramal di situ. Nah, saya melihatnya kalau seandainya saya ke depan, selama saya masih dibutuhkan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, kenapa tidak? Kita harus membuka diri. Karena di situ juga bisa jadi dalam ladang pengabdian dan ladang amal buat kita. Kira-kira seperti itu. Iya, selama dalam beberapa bulan terakhir ini Pak Jenderal menghabiskan waktu di mana? Di Makassar, di Kendari? Saya lebih banyak menghabiskan waktu di Kendari. Mengapa saya menghabiskan waktu di Kendari? Karena masa kecil saya di sini, Bapak. Saya dulu kecil di Kota Lama. Di Sanggula. Iya, di situ. Kota Lama dulu namanya. Kota Lama. Namanya Bula, Kota Lama. Jadi dulu kalau sekarang itu ada di Sabandar, kantor Sabandar itu. Itu rumah saya dulu di situ. Di situ tuh dulu ada PPSS. Setelah PPSS itu ada kantor Hansip. Setelah kantor Hansip itu ada kantor DPR. Di situ juga ada istana dari ini. Samping istana itu rumah saya. Setelah itu ada RRI. Samping istana itu samping rumah saya itu ada RRI. Setelah samping istana itu rumahnya yang menjabat kepala RRI itu Pak Desirua, itu paling pojok itu. Jadi rumah itu deretan di situ. Masa kecil Bapak? Masa kecil saya masih hafal. Jadi saya selalu kalau saya lewat di situ terbayang bagaimana masa kecil saya di situ. Sehingga nostalgia itu membangkitkan ini saya kenangan-kenangan tersendiri. Jadi ya saya banyak menghabiskan waktu di Kendari, Pak. Begitu detail sekali pemahaman soal Kota Lama itu ya. Kendari. Kota Lama ini Pak Jenderal kok Kendari ya? Kendari. Kota Kendari, pusat Kota Kendari sebenarnya. Iya. Saat Pak Jenderal berada di situ, orang tua sebenarnya tugas di mana? Orang tua saya datang ke Kendari itu tahun 63. Nah, setelah itu kami dibawa dari Kendari tahun 70. Orang tua saya pertama itu datang di sini menjadi camat. Camat di Wawoni. Iya, bukan di Wawoni. Dulu masih kecamatan Wawoni, sekarang kan kepulauan. Iya, dulu kabupaten sekarang. Iya, sekarang kabupaten kepulauan. Konawe Kepulauan. Iya, Konawe Kepulauan. Dulu kecamatan. Mantan bupati Konawe Kepulauan berarti kan. kalau seandainya jadi kan mantan bupati dulu camat. Camat. Dia beliau camat yang ketiga. Nah, terus setelah itu beliau ditugaskan jadi kepala BPH. Setelah BPH jadi ketua DPR. Artinya Pak Jenderal pernah ke Wawoni? Saya kecilnya di situ. Jadi begitu pertama saya jadi panglima, Pak. Saya kunjungan ke sini itu langsung saya datang ke situ karena saya ingin melihat bagaimana masa kecil saya di situ. Napak tilas lah. Saya melihat bagaimana perumahan yang ada di situ. Saya masih hafal itu masalah lapangan sepak bola karena memang dulu adanya di situ yang paling terkenal sehingga terus pada saat saya juga datang ke situ. Kondisi pelabuhan seperti apa. Nah, itu yang kira-kira ingin Bapak Tilas mereview kira-kira bagaimana kira-kira dari yang dulu terus sekarang bagaimana, luar biasa.
begitu kemajuannya. Artinya setelah dengan masa kecil dihabiskan seperti itu, kira-kira sampai SMP, SMA? Saya di sini sampai SMP. Tapi tidak tamat karena waktu itu kan kita dari kecil saya sudah punya cita-cita untuk jadi seorang tentara. Iya, iya. Nah, sehingga dulu ada kan kuotanya itu kan cuma satu dulu di Kendari. Betapa sulitnya kan kalau kita ini. Saya tidak punya akses sehingga harus cari kira-kira di mana kira-kira kota yang akan lebih besar. Nah, artinya setelah kota lama Wawoni tidak ada tugas ayah setelah camat Wawoni? Setelah camat jadi kepala BPH. Setelah di BPH Kendari. Waktu itu masih ada kabupaten ya. Balai atau? Kepala kalau dulu namanya BPH, kalau sekarang itu namanya Badan Perencanaan gitu. Setelah selesai dari BPH jadi ketua DPR. Ketua DPR itu masih bupatinya Pak Abu Nawas. Abu Nawas bupati. Ya, ketua DPR-nya orang tua saya. Beliau mendampingi Pak Abu Nawas itu 2 periode menjabat di situ. Ketua DPRD Kendari? Iya, ketua DPRD Kendari. Habis itu beliau masuk lagi ke DPR provinsi dan orang tua saya pensiun di sini. Gitu. Seperti itu. Iya, luar biasa pemirsa. Jadi ternyata Pak Jenderal ini di luar dugaan kita sebagai orang-orang baru, ya orang-orang baru, kitanya ya cuma sekedar misalnya penadan rem begini, kepala bin, ya kan, kemudian panglima yang tetap memiliki wilayah cakupan Sulawesi Tenggara. Ternyata memang Pak Jenderal ini adalah memang ya boleh dikata putra, ya mungkin putra Wawoni, putra Kendari gitu kan, di mana masa kecil beliau disampaikan seperti yang diutarakan tadi.